Bismillahirrahmanirrahim. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 11 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR RI, perwakilan pemerintah, hari ini hadir Bapak Menteri Keuangan, Ibu Ketua OJK, dan juga saya didampingi Bapak Gubernur Bank Sentral, Gubernur Bank Indonesia, yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan saya melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, dan kami dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai diskusi yang dilakukan selama ini bersama pimpinan anggota Komisi 11 yang memberikan warna dalam perencanaan pembangunan nasional kita. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, izinkan pada pagi hari ini kami juga menyampaikan rasa syukur dan juga menyampaikan terima kasih sekali lagi bahwa pada hari ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan rencana kerja pemerintah tahun 2027 sebagai bagian dari pembicaraan pendahuluan, khususnya dalam rangka RAPBN 2027. Bagi pemerintah, RKP 2027 bukan sekedar dokumen tahunan dan atau daftar belanja, tetapi peta kerja untuk menerjemahkan mandat Presiden menjadi kerja pembangunan yang hasilnya dirasakan oleh rakyat. Kemudian Pak sekalian, yang kami bawa di DPR hari ini bukan sekedar dokumen perencanaan. Yang kami bawa adalah peta kerja pemerintah untuk memastikan bahwa agenda Presiden harus sampai ke rakyat. Dari RPJPN 2025-2045 diturunkan menjadi RPJMN 2025-2029, kemudian menjadi prioritas nasional, kemudian menjadi program kerja prioritas nasional, dan masuk dalam program strategis nasional hingga menjadi APBN 2027. Setiap program dan setiap rupiah harus terkunci pada manfaat pembangunan. Tahun 2027 adalah tahun akselerasi dan tahun eksekusi. Hasilnya harus terasa. Pangan lebih kuat, energi lebih mandiri, sekolah dan rumah sakit lebih baik, industri lebih bernilai tambah, dan desa-desa makin produktif, sehingga kemiskinan turun dan lapangan kerja makin bertambah. Dalam konteks seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, stabilitas harus terjaga, transformasi harus lebih dipercepat, dan semuanya harus dirasakan dan terasa oleh rakyat. RKP 2027 disusun di atas landasan paling mendasar, yaitu Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Tujuan pembangunan nasional tetap sama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan dalam konteks seperti ini, rencana kerja pemerintah kami susun, dan karena itu pula dalam konteks ini, kami menyusun dalam 3 lampiran, yaitu buku 1, Program Kerja Prioritas Nasional, buku 2, Arah Pembangunan Nasional, dan Pembangunan Pusat dan Daerah, serta yang 3 adalah Matriks Arah Pembangunan Kewilayahan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan agar berdampak. Ibu dan Pak sekalian, rencana kerja pembangunan 2027 diarahkan untuk menjawab kebutuhan akselerasi pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan yang tinggi tidak boleh semu. Prioritas nasional memberi arah besar pembangunan sejalan dengan tema RKP 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Sedangkan PKPN menjadi dorongan yang menjadi kegiatan prioritas untuk delivery 2027 dengan proyek strategis nasional menjadi instrumen percepatannya. Intinya, pertumbuhan tinggi akan dicapai dari program-program prioritas yang memiliki dampak multiplier yang semakin besar untuk pembangunan. Ibu dan Pak sekalian, dalam ruangan ini sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa Indonesia sudah terlalu lama masuk dalam jebakan
pendapatan menengah. Dan sejak tahun 1993, Indonesia memang sudah keluar dari kategori low income, tetapi belum mampu melompat menjadi negara berpendapatan tinggi. Krisis tahun 1998, pandemi COVID-19 juga masih menunjukkan bahwa fondasi ekonomi masih perlu diperkuat, karena kita pada waktu itu tetap rentan terhadap guncangan. Karena itu, arah yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan perlu kita dukung, kita perkuatkan sehingga kita punya fondasi ekonomi yang baik, dan dengan dukungan Bapak Gubernur Bank Indonesia dan juga Ibu Ketua OJK, kita diharapkan tidak lagi rentan terhadap guncangan. Memang sekarang kita masih berat, tetapi catatan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu akan memberi arah yang semakin kuat. Karena itu, pertumbuhan tinggi diperlukan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional, meningkatkan income per kapita yang makin tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat daya saing industri kita. Tanpa akselerasi, target 2029 akan makin berat dicapai. PKPN terdiri dari 60 program yang tersebar dalam klaster mencakup pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, mencakup pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Dari 8 klaster, kami mencoba membuat saling keterhubungan. Pangan berhubungan dengan gizi, gizi berhubungan, dan dalam konteks seperti ini akan terjadi penurunan jumlah orang miskin, sekaligus juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dengan demikian, pelaksanaan PKPN dirancang secara terintegrasi agar dampaknya holistik terhadap pembangunan, standar mutu, multi kementerian PU, dan juga Kementerian Pangan yang lebih produktif, saling terhubung, dan saling berdampak. Koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara administratif, tetapi juga akses pembiayaan, rantai nilai, sarana produksi, pendampingan, pelatihan, kelembagaan yang kuat, serta tata kelola yang harus terus-menerus diperkuat. Karena itu, program ini melibatkan berbagai kementerian lembaga secara terpadu. Pesannya jelas, PKPN saling memperbaiki untuk tujuan pembangunan yang lebih luas. Dalam pengertian ini, intervensi menjadi manfaat dan ke dalam sasaran pembangunan untuk menjaga momentum menuju ekonomi ditargetkan penurunan intensitas pertumbuhan ekonomi. Izinkan saya secara pribadi dan kelembagaan menyampaikan terima kasih dukungan pada tantangan yang tidak mudah. Bu dan Pak sekalian, di sisi kesejahteraan, kemiskinan ditargetkan turun 3 sampai 4,87%. Jadi, arah pertumbuhan ekonomi nasional tidak boleh hanya kuat secara agregat, tetapi juga pertumbuhan ekonomi dari 4,1% hingga 24,2 lagi Pak Misbakum. Kita berkali-kali berdebat soal pertumbuhan, dan pertumbuhan bukan dari Taman Papua sudah mencatat pertumbuhan angka 4,1 hingga 24,2%. Tidak ada alasan bahwa Indonesia tidak bisa tumbuh. Lebih penting bahwa pertumbuhan tinggi ternyata tidak menjamin generasi 2. Tadi diingatkan oleh Pak Didi, di lain kali juga saya pengen ngajak Adolfi. Saya mau ngajak program sendiri dan saya mau ngajak nanti saya ngajak bahasa Jawa, Pak. Pak Dolfi, makasih. Bapak Ibu, kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, menurunkan jumlah
jumlah kemiskinan, memperkuat kualitas khususnya daerah-daerah di mana ada kelompok yang masih rentan. Arahnya jelas, produktivitas, investasi, dan industri. Tujuannya juga jelas, pertumbuhan yang lebih tinggi, kemiskinan turun, lapangan kerja bertambah, kualitas SDM meningkat, dan manfaat pembangunan lebih perat. Dengan KEM PPKF dan RAPBN supaya sejalan, dan mari kita kawal RKP 2027 sebagai kontrak kerja pembangunan untuk rakyat. Dari rencana menjadi hasil, dari program menjadi manfaat, dari pertumbuhan menjadi kesejahteraan, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.